Namanya dikaitkan dengan sosok berinisial T pengendali judi online, ini daftar bisnis Tommy Winata. Nama Tommy Winata belakangan ini menjadi perhatian publik usai hebohnya pemberitaan terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Meski kabar miring tersebut belum terbukti benar, namun tak sedikit orang yang mengaitkan sosok berinisial T tersebut dengan Tommy Winata. Lantas, apa saja bisnis Tommy Winata? Tommy sering dikaitkan dengan pengusaha Sembilan Naga karena kepemilikan usaha di berbagai bidang, mulai dari properti, perbankan hingga infrastruktur. Sembilan Naga adalah istilah yang ditujukan kepada 9 pengusaha besar keturunan Tionghoa yang berada di Indonesia. Kata Sembilan Naga sudah ada sejak era Orde Baru kala pengusaha dan pemerintahan Indonesia menjalin kerjasama dan saling memberikan keuntungan satu sama lain. Meski demikian, hingga kini tidak banyak yang mengetahui siapa saja yang masuk ke dalam daftar Sembilan Naga. Namun, salah satu nama yang disebut masuk ke dalam kelompok tersebut adalah Tommy Winata. Meski demikian, tidak ditemukan bukti eksplisit yang mengatakan bahwa Tommy masuk ke dalam kelompok tersebut. Ia pun menepis terlibat dalam kelompok Sembilan Naga. Dugaan ia masuk kelompok tersebut dinilai sebagai persepsi publik dan media karena bisnis skala besarnya dan koneksi dengan sejumlah tokoh penting di Indonesia. Tommy Winata terlahir dengan nama asli Oe Suat Hong pada 23 Juli 1958 di Pontianak, Kalimantan Barat. Sejak kecil, Tommy tumbuh di tengah kondisi keluarga yang kurang mampu. Tak hanya itu, Tommy merupakan anak yatim piatu yang berjuang sendirian dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Meski hanya lulusan SMP, kegigihan dan semangat pantang menyerahnya jadi kunci kesuksesan dalam membangun bisnis. Lalu, apa sajakah bisnis Tommy Winata? 1. Arta Graha Network. Dilansir dari laman LinkedIn, AGN mempunyai 4 pilar bisnis utama yaitu properti, keuangan, industri argo, dan juga hospitality. Tak hanya itu, perusahaan AGN juga mulai melebarkan sayap ke bidang pertambangan, retail, hiburan, media, teknik informatika, dan telekomunikasi. 2. PT Danayasa Artatama Tbk. SCBD atau Sudirman Central Business District kerap kali disandingkan dengan distrik Gangnam yang berada di Korea Selatan. SCBD menjadi salah satu kawasan elit dan eksklusif yang ada di Indonesia. Kawasan ini begitu identik dengan gedung pencakar langit serta orang-orang yang berpakaian perlente dengan menggunakan lanyard di leher sebagai ID card pekerja dari perusahaan multinasional hingga internasional. Mengutip dari laman resmi SCBD, kawasan ini dikembangkan oleh perusahaan properti milik Tommy, yakni PT Danayasa Artatama Tbk. Proyek SCBD sendiri mulai dirancang pada tahun 1987 dan dibangun pada 1992. Kala itu, pemerintah Indonesia mempercayakan PT Danayasa Artatama Tbk untuk mengubah wajah area ini yang sebelumnya hanya berupa 45 hektar pemukiman kumuh di tengah kota Jakarta. 3. Rempang Eco City. Rempang Eco City atau proyek pengembangan kawasan terpadu di Pulau Rempang, Kepulauan Riau merupakan bisnis terbaru Tommy Winata. Proyek Rempang Eco City memiliki tujuan untuk membangun pusat industri, perdagangan, dan pariwisata di Riau. Proyek yang dibangun di lahan seluas 17.000 hektar tersebut ditargetkan bisa menarik investasi hingga 381 triliun pada tahun 2080. Proyek ini diinisiasi oleh PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan Arta Graha Network.